Saya ini pendeta. Saya langsung, kalau saya kenal supaya orang tahu identitas saya. Dia terbuka, dia kaget. Saya ngomong sesuatu tentang kehidupan. Sampai hari ini. Dia tadi ke puncak dengan ibunya, dengan kemenakannya, dia cerita semuanya. Dia semuanya tertarik. Siapa ingin tahu siapa Yesus? Walaupun saya nggak langsung masuk. Itu di tanggal 3, saudara. Nggak pernah berhenti kontak. Kalau saudara baca SMS-nya, saudara baca berita di BlackBerry-nya, saudara akan kagum bagaimana Tuhan bekerja. Tanggal 11-nya, itu hari Selasa. Ya. Saya lagi buat seminar di satu sekolah. Ya. Hari itu 5 season saya ngomong. Di daerah mana itu, Angke. Sekolah di situ. Nah, season kedua, ada peserta terlambat. Waktu peserta itu terlambat, nah, yang bersama dengan dia itu anak muda. Saya lagi ngajar ini di sekolah itu. Terus Roh Kudus bilang kepada saya tentang anak muda itu, dia itu mau bunuh diri. Oh ya? Oke, saya perhatikan di mana mereka duduk. Selesai season kedua, wah, orang banyak. Selesai itu tanya, ngomong semuanya. Wah, hilang nih orang kemana? Nah, masuk season ketiga, oh ternyata mereka masih ada. Ya udah. Selesai season ketiga, dia pamit. Wah, pas. Terus saya tanya, mana orang yang sama saudara tadi? Oh, ada di mobil. Dia bilang gitu. Saya perlu dia panggil, ada yang penting saya mau sampaikan. Ya. Akhirnya dipanggil. Saya nggak ngomong ABCD, saya cuma sampaikan. Ampuni bapakmu. Dan jangan kamu ingin bunuh diri. Ternyata ini omnya yang ngajak itu. Yang nangis omnya. Dia pukul dinding. Jadi kamu itu mau mati. Anak itu nangis, saudara. Tuhan jamah dia luar biasa. Gak ada yang tahu, omnya saya gak tahu. Saudara, hari itu Tuhan jamah dia. Nah, hari Kamis saya itu mau ke Medan. Tiba-tiba hari Rabu, Roh Kudus gerakan saya. Kamu telepon omnya. Ajak anak itu ke Medan. Wah, ini sudah Rabu. Besok harus berangkat. Kamis itu hari kenaikan Tuhan. Tapi Roh Kudus gerakan saya bilang, saya telepon. Oh, bagus kalau begitu. Tapi saya nggak jamin ya. Dapat tiket atau tidak karena libur toh. Itu. Akhirnya dapat. Ya udah. Kami 4 hari di Medan. Dari tanggal 13 berangkat. 17 itu balik. Saudara. Anak ini dijamah Tuhan luar biasa. Dia itu anak tunggal. Mamanya sudah meninggal. Papanya nggak tahu kemana. Nah, pulang dari Medan itu, keluarganya saksi, neneknya saksi, tantenya saksi, perubahannya luar biasa. Sampai mereka tanya, 4 hari itu kamu apakan anak itu? Itu sampai ditunjukkan fotonya, foto dia sebelum berangkat dan sudah tiba. Perbedaannya bilang, lihat mukamu jahat sekali. Sampai Umi berkata gitu, neneknya pun sampai lihat perubahan yang luar biasa. Tanggal 16 itu hari Minggu. Saya ketemu Denny angkat tangan. Vincent mana? Nah. Terus. Mereka ini kakak sepupu ya. Mama dengan papa mereka bersaudara. Mereka ini masih Buddha. Sampai hari ini mereka itu belum Kristen. Nah, tanggal 16 itu adalah hari pertama mereka ke gereja. Belum pernah ke gereja. Nah, tantenya itu kenal saya. Terus hari Sabtu itu tantenya bilang, "Oh, Dan ada waktu enggak? Saya itu punya 2 kemenakan." Aduh, saya itu sibuk betul. Kalau memang bisa, antar dia ke gereja Minggu sore. Ya, karena yang bisa cuma itu udah. Saudara, Minggu sore tanggal 16. Mereka itu ketemu saya pertama kali. Dan itu pertama kali mereka ke gereja dengar firman. Saya nggak pernah kenal mereka, tapi saya sudah diberitahu bagaimana keadaan mereka. Saudara, sore itu juga Roh Kudus jamah mereka. Luar biasa Tuhan jamah. Hidup mereka dipulihkan. Coba kalian ngomong. Salah satu, maju sini, Vincent sini. Ya apa yang ngomong. Kalau enggak nanti papa bacakan kamu SMS dulu ya, kamu ngomong ayo. Den sini Den. Kamu cerita apa? Saudara, saya mau saksikan ini bagaimana kalau air itu mengalir. Orang itu bisa diubah hidupnya. Nama saya Dedi. Saya sejak kecil sudah dibesarkan oleh nenek saya. Sejak 6 bulan. Sejak kecil saya tidak pernah bertemu dengan ibu saya, melihat mukanya tuh belum. Dari umur 6
6 bulan dibesarkan oleh nenek saya, dan pada umur 5 tahun suka berpindah-pindah dari Jakarta ke Medan, Medan ke Jakarta terus untuk menemui ayah saya dan menanyakan keadaan saya. Pas pada umur 13 tahun saya kehilangan kontak dengan ayah saya karena ayah saya nggak tahu kemana papanya. Ya, sampai hari ini itu nggak pernah tahu. Ya, papanya itu hilang nggak tahu kemana. Pas waktu tanggal 16 Mei hari itu saya bertemu dengan Bapak Daniel karena dari ajakan tante saya yang bernama Sari. Tante saya seperti pertama bilang cuma khotbah-khotbah biasa aja di gereja, khotbah-khotbah sama kebaktian biasa aja. Waktu di gereja saya mengikuti kebaktiannya dan mendengarkan khotbahnya, sungguh besar kuasa Tuhan untuk mengampuni semua orang yang di hadapannya. Sampai saat ini saya tidak akan melupakan kasih dari orang Tuhan pada saya yang diajarkannya kepada saya untuk menghormati samanya, dan paling yang saya ingat itu Tuhan mengatakan kepada saya jangan menyesal dan jangan memarahi orang tuamu yang selama ini telah tidak peduli dengan saya, karena orang sejahat dan sekejamnya orang tua itu hati terdalamnya hanya kamu yang terbaik untukku. Itu yang saya bisa katakan saat ini. Perubahanmu apa? Cerita perubahanmu. Perubahan cukup besar juga sejak lama saya terus memendam semua kekesalan saya karena saya sering merasakan iri kepada teman-teman saya. Kok mereka orang tua mereka sangat menyayanginya, kok orang tua saya kok tidak menyayangiku dan tidak mempedulikanku. Sampai saat ini yang perubahan yang ada, saya berubah dan memaafkan karena saya sudah mengetahui untuk memaafkan orang tua saya dan memberikan kesempatan yang kedua kalinya, atau memberikan terus kesempatan yang ada untuk bisa menerima saya di sampingnya. Itu perubahan yang luar biasa
untuk hidup. Saya ini pendeta. Saya langsung, kalau saya kenal supaya orang tahu identitas saya. Dia terbuka, dia kaget.